Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jadi kekhawatiran penulis kali ini adalah kok rasanya ya semua oli sekarang ini eh, fokusnya adalah ke viscosity index. Jadi bukan dari kemampuan oli aslinya. Yang jadi masalah adalah karena yang mengatur viscosity index ini nggak bisa tiap pabrikan. Jadi yang penulis tahu kalau ada merek oli pingin buat oli itu ada dua caranya. Yang satu punya pabrik blending sendiri, yang kedua adalah ikut ke pabrikan lain. Jadi ada pabrikan lain yang melakukan blending sekaligus pengemasan. Jadi ada pabrik khusus yang menyediakan mencampurkan oli, kemudian mengatur kemasannya juga. Jadi nanti dari bagian blending ini yang mengatur kekentalannya ya, mengatur resep campurannya berapa untuk biar sesuai dengan standar angka sekian gitu. Untuk buat oli itu ada aditifnya, ramuan aditifnya yang orang bisa milih beli di mana. Juga bahan olinya, cairan dasar atau ya bahan mayoritas olinya. Istilahnya base oil. Jadi oli utamanya. Aditif sendiri macam-macam ya. Ada yang ngomong AdPack, paket aditif. Terus ada juga yang namanya viscosity index improver. Viscosity index improver ini untuk merubah kekentalan. Ada yang merubah viscosity index juga. Jadi bahan viscosity index improver ini macam-macam. Macam-macam bahan viscosity index improver ini bisa dilihat di videonya Motor Oil Geek yang judulnya viscosity retention atau apalah ya. Jadi ketahanan oli terhadap shear, terhadap sobekan-sobekan. Di situ dia melakukan uji beberapa viscosity index modifier. Ada dari bahan PIB, ada dari bahan polimer, Starship polimer, apalagi gitu ya. Di situ ditunjukkan bahwa beda kandungan aditif viscosity index improver bisa memberikan kekuatan shear yang beda. Beda merek juga beda. Dan ingat bahwa yang di situ yang dipakai adalah bahan terbaik. Jadi bahan terbaik, hasilnya pun ada yang sangat buruk. Jadi ada yang setelah beberapa cycle gitu ya, kekentalan bisa turun berapa? 30% lebih. Tapi anehnya ada juga contoh oli liquid moly yang ternyata kekentalannya turun sangat drastis ya, sampai 40% lebih. 40% itu banyak ya. Sudah turun 2 grade mestinya. Jadi ketika dipakai olinya turun 2 grade. Anggap aja oli 10W50 turun 2 grade jadi 10W30. Kira-kira seperti itu ya. Nah yang jadi masalah adalah kita nggak tahu dari bahan dasar olinya itu apakah sudah mengandung viscosity index improver atau tidak. Jadi mungkin ya dari pabrik blendingnya, perusahaan yang mencampurkan olinya, yang mengemas olinya, dia tidak menambahkan viscosity index improver sama sekali.
Nah, tapi bisa jadi dari bahan dasarnya, dari supplier cairan dasarnya itu sudah menambahkan viscosity index improver. Nah, ini repotnya. Sering kita lihat tulisan di botol oli gitu ya, olinya menggunakan misalnya bahan mineral atau bahan semi sintetik atau bahan sintetik. Ada tulisannya ya viscosity index tinggi, viscosity index cukup tinggi, bahan berkualitas, viscosity index baik. Nah, takutnya itu adalah bahan yang menggunakan campuran viscosity index yang membuat angka viscosity indexnya naik cukup tinggi, dan ini terjadi di level supplier base oil. Jadi dari base oilnya sendiri sudah ada viscosity index. Nah, jadinya apa? Jadinya kemudian oli yang sebutannya single grade itu aslinya sudah multi grade. Takutnya seperti itu. Dan dari perusahaan blendingnya yang bagian mencampurkannya juga nambahin viscosity index improver untuk ya meningkatkan viscosity index lagi, yang akhirnya namanya olinya itu viscosity indexnya sangat tinggi, tapi ketahanan terhadap kocokan-kocokan itu sangat rendah. Jadinya ya sulit ya, seandainya bisa beli bahan base oil sekalipun, rasanya kita juga nggak bisa mendapatkan oli yang betul-betul stabil kekentalannya ketika kena RPM tinggi. Jadi kebanyakan orang itu ngomong kestabilan kekentalan adalah berdasarkan suhu yang hubungannya dengan viscosity index. Padahal ya kalau untuk itu ya sebenarnya kita nggak begitu butuh. Kita itu butuhnya adalah oli yang tahan terhadap RPM tinggi atau pemakaian lama, karena ya kita pemakai motor. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.